Berita malam ini kita akan bahas soal korupsi lagi. Korupsi lagi. Korupsi lagi. Korupsi lagi. Kasus korupsi kali ini kalau dibandingkan sama kasus yang masuk klasemen Liga Korupsi Indonesia, jumlah kerugiannya mungkin kecil tapi kasusnya bikin greget. Saking gregetnya bikin sebel. Cubit nih. Jadi ada dana hibah yang harusnya dipakai buat pembinaan dan pengembangan atlet-atlet difabel biar semakin semangat membanggakan nama daerah. Dalah duitnya malah dipakai buat modal nyalon jadi anggota dewan. Aduh, parah. Sama buat bayar DP kendaraan. Bayangin tuh nyalek modal korupsi. Pas kampanye teriaknya saya berjuang untuk rakyat. Padahal modalnya hasil ngembat duit rakyat. Yang makin kocak duit korupsi buat bayar DP mobil. Bisa-bisanya. Padahal biasanya koruptor beli tanah, beli barang mewah, beli mobil cash. Lah ini kredit. Ngirit. Udah etikanya miskin, mentalnya juga misqueen. Kesenjangan koruptor. Iya. Kasus korupsi ini juga bikin masyarakat ingat dan curiga. Jangan-jangan nyambung sama kisruh lama yang sempat bikin rame di pertengahan tahun ini. Apa tuh? Dari atlet yang tiba-tiba tercoret, pembayaran honor ngaret, sampai isu sejumlah atlet diusir dari mes yang bikin ramai warganet. Aduh. Ya wajar aja curiga, ibarat nonton series, season 1 endingnya masih gantung pas lagi banyak cekcok. Benar. Lah pas November rilis season baru, ada pengurus korup yang dicokok. Nyambung jadinya. Gimana? Cocok? Ini kocak. Jadi begini ceritanya begini. Polisi baru-baru ini membongkar kasus korupsi dana hibah buat atlet difabel di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Emang dasar manusia jahat, duit buat membina atlet yang fisiknya cacat aja masih diembat. Aduh, parah. Iblis langsung insecure ini. Iya, minder. Kalah sesat. Iya. Lucifer minder tuh. Cium tangan. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa bilang dari penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Bekasi, total kerugian negara akibat korupsi ini senilai 7,1 miliar rupiah. 7,1 miliar kalau buat benerin jalan, dijamin pejabatnya bingung mau janji kampanye apa lagi gue. Iya. Jalan udah mulus, Iya. hilang fulus. Balik lagi ke kasus korupsi dana hibah, Kombes Pol Mustafa menyebut bahwa polisi telah menetapkan 2 tersangka, yakni Ketua National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kabupaten Bekasi, inisialnya KD, dan Bendahara NPCI Kabupaten Bekasi, inisialnya NY. Kombes Pol Mustafa menjelaskan NPCI Kabupaten Bekasi mendapatkan hibah berbentuk uang dari pemerintah daerah totalnya 12 miliar rupiah. Dari total 12 miliar rupiah, 9 miliar rupiah diberikan pada Februari 2024 dan 3 miliar rupiah pada November 2024. Dalam pelaksanaannya terdapat penyalahgunaan dana hibah tersebut. Kombes Pol Mustafa bilang tersangka KD menggunakan uang tersebut untuk kampanye calon legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada tahun 2024 sebesar 2 miliar rupiah. Woi, buat nyalek ngeri. Untung nggak lolos. Iya. Modalnya nyalek aja dari hasil nyolong. Iya. Apalagi kalau terpilih. Anggaran daerah bisa kosong. Bisa benar. Tapi korupsinya nggak sia-sia. Meski nggak dapat kursi anggota dewan, dia pasti dapat kursi di pengadilan. Iya lagi. Korupsi berharap dipanggil yang terhormat. Ujung-ujungnya dapat julukan yang terdakwa.
Sementara itu tersangka NY diduga menerima uang korupsi dari dana hibah sebesar 1,79 miliar rupiah. 319,4 juta rupiah sudah terpakai untuk bayar uang muka alias DP dan bayar cicilan 2 unit mobil Innova Zenix. Buat nyicil. Dalam pembelian mobil, NY memakai identitas keponakan dan kakak iparnya. Sementara itu sisa uang belum bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Padahal 1,79 miliar cukup buat beli 2 mobil Innova Zenix cash. Iya, bisa bener. Masih sisa lagi. Betul. Tapi mungkin dia alirannya koruptor low budget. Iya, jarang-jarang. Mirip kayak penonton. Mau ada uang tetap aja hobinya ngutang. Bener banget. Iya. Dan yang bikin makin kocak, yang terpakai buat DP sama angsuran totalnya cuma 300-an juta. Wow, masih menang banyak. Kan ketahuan kalau ngambil DP ringan. Iya, benar. Udah jahat pelit lagi. Akhirnya mobilnya diem, cicilannya jalan, orangnya naik mobil tahanan. Dan untuk menutupi uang yang sudah dipakai, keduanya membuat berbagai kegiatan fiktif. Di antaranya kegiatan seleksi, perjalanan dinas, belanja alat-alat cabang olahraga, dan belanja modal perlengkapan kesekretariatan yang dimasukkan ke dalam laporan pertanggungjawaban. Ini komite olahraga apa komite sulap? Iya. Yang nggak ada dibuat ada, yang ada dibuat nggak ada. Aja-aja ada. Iya, ada. Ada-ada aja ya. Iya. Nggak kuotanya, nggak duit oknum pejabatnya, sama-sama panas. Benar. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti seperti 2 bendel SK Bupati Bekasi, sejumlah mutasi rekening bank, dan uang tunai 400 juta rupiah. Atas perbuatannya kedua tersangka saat ini dijerat dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 8, dan pasal 9 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Pasalnya panjang berentet. Iya, banyak. Jangan sampai vonis hukumannya pendek. Nah, benar tuh. Hakim baca pasal sampai rahangnya pegel. Benar. Hukumannya bikin sebel. Iya, biasanya gitu biasanya. Terbongkarnya kasus korupsi dana hibah atlet difabel di Bekasi langsung mengingatkan kita soal kisruh yang sempat menerpa NPCI Kabupaten Bekasi. Ibarat hubungan dulu pernah berantem terus adem ayem. Tiba-tiba panas lagi gara-gara mantan nge-share capture chat di IG story. Jadi dijavu saya. Jadi pada pertengahan bulan Juni lalu sejumlah atlet disabilitas binaan NPCI Kabupaten Bekasi sempat mengeluhkan tidak terbitnya surat keputusan atau SK Pembinaan 2025 dan keterlambatan pembayaran honor. Misalnya nih lo punya gebetan, lo udah perhatian, udah sayang, udah berjuang. Tapi giliran tanya status gebetan lo cuma jawab gak usah bahas status lah, jalanin aja dulu. Terus lo bilang ya udahlah kita selesai aja. Gebetan lo nyaut, emang pernah mulai? Dikira sayang ternyata cuma isi waktu luang. Bisa aja ban serep. Bahkan yang lebih memprihatinkan, atlet yang gak masuk daftar pembinaan tahun 2025 diduga diusir dari mes hingga videonya viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat beberapa atlet membawa koper dan menunggu kendaraan di area Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur. Miris, salah satu atlet Indah Permatasari bilang awalnya dia masih dipanggil latihan, tapi saat pembagian SK namanya tiba-tiba hilang tanpa penjelasan. Bahkan dia tidak tahu apakah masih tercatat sebagai atlet NPCI Kabupaten Bekasi atau tidak. Padahal Indah adalah atlet cabang atletik yang telah bergabung dengan NPCI Kabupaten Bekasi sejak 2020. Dia juga telah menyumbang 3 medali emas pada ajang Peparda 2022 dan pernah membela Jawa Barat di ajang Peparnas. Wih, bagus dong. Keren. Iya. Tapi dalam daftar pembinaan terbaru namanya nggak lagi tercantum.
Bersama beberapa atlet lain, Indah mengaku telah mendatangi pengurus NPCI Jawa Barat untuk meminta kejelasan. Lihat tuh penonton. Atlet berbakat dan berprestasi aja bisa dicoret dari daftar binaan. Penonton harus bersyukur. Kok gitu? Cuma hahehe. Masih gajian. Ingat, harus semangat. Rajin gali bakat. Jangan rajin gali lobang. Tutup lobangnya bingung ntar. Menanggapi soal isu pengusiran, saat itu pihak NPCI Kabupaten Bekasi membantah adanya pengusiran tersebut. Humas NPCI Kabupaten Bekasi Abdul Rauf bilang bahwa para atlet yang nggak tercantum dalam surat pemanggilan 2025 memang tidak lagi masuk dalam program pembinaan. Abdul Rauf juga menjelaskan dari total 115 atlet disabilitas, hanya 70 atlet yang dipanggil kembali. Sisanya 45 atlet diminta pulang ke rumah masing-masing. Pengurangan saat itu dilakukan karena beberapa cabang olahraga nggak lagi dipertandingkan. Seperti cabang untuk penyandang tunarungu dan tunadaksa. Selain itu faktor kedisiplinan serta kebutuhan regenerasi atlet juga menjadi pertimbangan. Tapi Rauf tidak menutup kemungkinan kalau pada 2026 terdapat penambahan nomor cabang olahraga. Para atlet yang sekarang nggak terpanggil masih berpeluang dipanggil kembali. Miris ya, tapi ya sabar aja, namanya juga hidup. Kayak penonton banyak tantangan. Kalau banyak tentengan, itu aneh-aneh habis belanja sama gadun. Gadun keren untuk Jakarta FM. Selain isu pengusiran, ada juga isu soal pembayaran uang pembinaan atlet NPCI Kabupaten Bekasi yang terlambat. Saat itu sejumlah atlet sempat datang ke kantor NPCI Kabupaten Bekasi dan menanyakan gaji yang sudah 2 bulan belum dibayarkan. Tapi para atlet saat itu hanya diberi 1 bulan gaji. Wah, parah nih. Gaji atlet aja dicicil. Pantas beli mobil pakai duit korupsi masih dikredit. Nyambung. Ini mah emang doyan kredit. Mungkin motonya tanpa utang hidup kurang menantang. Bener juga, bener. Kayak penonton nih, sahabat pinjol. Indah bilang keluhan ini sebenarnya dirasakan oleh banyak atlet. Tapi mereka takut bersuara karena mendapat intimidasi dan ancaman akan dicoret dari daftar. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi NPCI Kabupaten Bekasi Suryanto membenarkan adanya keterlambatan pembayaran uang pembinaan. Tapi ia memastikan hak-hak atlet akan tetap diberikan. Ya, semoga aja segera dilunasi. Atlet bukan mobil yang bisa dibayar pakai DP ringan. Apalagi tanpa DP. Emangnya promo rumah subsidi? Suryanto juga bilang uang makan harian sebesar Rp50.000 per atlet juga tetap disalurkan. Dan terkait tentang isu adanya intimidasi dan ancaman, Suryanto meminta agar atlet atau pihak terkait dapat menunjukkan bukti. Dan jika terbukti ada pengurus yang melakukan intimidasi, Suryanto berjanji akan menindak tegas. Dari kasus ini publik disuguhkan ironi. Meski atlet difabel punya keterbatasan, mereka masih memegang harapan. Mereka berlatih dengan keras, berjuang dengan ikhlas, demi nama daerah harum di pentas. Betul. Di sisi lain pengurus yang punya fisik sempurna justru cacat etika. Parah, benar. Mereka dengan tega ngembat dana hibah dan merampas mimpi atlet yang seharusnya mereka bina. Ngawur tuh. Ingat, pembinaan tidak akan pernah maju jika dana terus dikeruk tanpa malu. Prestasi akan hanya jadi mimpi jika anggaran pembinaan terus dikorupsi. Korupsi lagi. Dan jika cacat etika tidak diberantas, maka cacat integritas akan jadi warisan yang paling jelas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.